Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Selamat sore. Sekarang sudah mau maghrib ya. Saya masih posisi sama, masih di alun-alun Sidoarjo. Saya hanya ingin berkomentar nih, lagi ingin membahas ya sesuatu hal yang tanggal 21 kemarin jam 13.45 ada pengumuman dari Ibu Mega yang menetapkan Bapak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai calon presiden dari partai PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi sebenarnya saya tidak kaget dengan penetapan itu, dan itu sudah biasa saja bagi saya karena saya sudah menduga sejak awal. Kenapa? Karena memang polling dan juga hasil survei Ganjar ini salah satu kandidat yang masuk 3 besar. Di situ ada Prabowo, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Dan itu tidak mungkin kemudian PDIP ini akan mencalonkan orang lain, teman-teman. Itu yang mendasari kenapa kemudian saya berpikir, saya yakin, benar-benar yakin pasti ketika Prabowo waktu itu ditetapkan oleh Gerindra dan Anies ditetapkan sebagai calon oleh Nasdem, saya berpikir PDIP pasti 100% bahkan 1000% akan mencalonkan Ganjar. Itu sudah pasti. Kenapa? Memang banyak pengamat dan juga kadang saya juga berpikir ya, kita berdiskusi dengan teman-teman, ada kemungkinan memang, karena ada kemungkinan pihak figur lain di PDIP. Karena gini, kalau kita bicara PDIP, yang muncul dalam benak kita pasti berbicara tentang Trah Soekarno. Kalau bicara Trah Soekarno, di situ ada Megawati sebagai ketua umum. Dan ketika bicara soal Megawati, pasti di situ kita bicara tentang siapa itu anaknya, yaitu sebagai ketua DPR RI, Puan Maharani. Disitulah kemudian banyak yang bilang, berspekulasi juga, menganggap bahwa Puan lah yang kemudian akan dicalonkan dan Ganjar sebagai wakil. Ya, tapi kita harus berpikir lagi, kita mencoba untuk menganalisis kemudian benar nggak kira-kira seperti itu. Karena kalau bicara kita mencoba untuk menilik ke hasil survei, Puan ini hasil surveinya itu rendah banget elektabilitasnya, sangat rendah. Jadi kemungkinan Megawati untuk mencalonkan beliau, anaknya, putrinya, sangat kecil kemungkinannya. Karena yang terbersit dalam pikirannya Megawati, Ibu Mega, dan juga ya elit Partai Demokrat, Partai PDIP pasti akan berpikir begini. Ini bicara konteks Trah ya. Yang pertama, apakah Bu Mega kemudian akan mempertahankan Trah Soekarno di tubuh PDIP yang pada akhirnya akan bisa kemudian mengenyampingkan suara partai, atau kemudian akan menjaga suara partai akan tetap tinggi. Itu pilihan yang sulit yang akan diambil oleh Bu Mega. Tentunya dia sebagai seorang tokoh politik dan juga negarawan tentunya, karena dia ternyata tidak hanya berpikir tentang Trahnya sebagai Trah Soekarno, tapi dia berpikir tentang bagaimana bangsa, bagaimana partai. Dan kemarin buktinya tanggal 21 Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Itulah yang saya anggap bagi saya itu sudah biasa dan tidak heran, karena Bu Mega pasti akan berpikir bagaimana menyelamatkan partainya, bagaimana partainya akan tetap menjadi partai pemenang, ambangnya 20%. Kalau semisal kemudian itu dialihkan ke Puan Maharani, bukan tidak mungkin suara partai akan turun, karena simpatisan PDIP banyak yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Nah, itulah dilematisnya seorang Bu Mega, dan beliau ternyata menunjukkan ketokohannya. Dia mampu untuk memilih yang terbaik untuk partainya, dan saya ajungi jempol dan
kita mengapresiasi bahwa dia adalah negarawan hebat gitu kan ya. Jadi penunjukan itu ya sangat bagus, dan itu akan menjadi perang bintang nantinya di 2024 teman-teman. Karena yang pasti kemungkinan yang akan muncul akan ada 3 kandidat. Yang pertama adalah Ganjar yang sudah pasti 20% presidensial threshold-nya, dan itu dia tidak butuh untuk partai koalisi lagi untuk dia mencalonkan presiden dan wakil presidennya. Tapi kalau partai lain dia masih membutuhkan koalisi karena untuk memenuhi ambang batas 20% presidensial threshold-nya. Dan yang kedua Prabowo, ketiga Anies. Saya kira kedua kandidat ini potensi untuk nyalon itu besar, karena hari ini kalau Gerindra tetap kawin dengan PKB sudah bisa, dan juga Nasdem bersama PKS dan Demokrat saya kira juga bisa, dan kemungkinan memang akan ada 3 calon kandidat, dan bisa dipastikan nanti akan ada 2 putaran teman-teman. Ini seru nih, ini pasti panjang. Ini ada Ade. Jadi gitu, makanya pilihannya, kalau saya boleh bilang pilihannya pilihannya itu kemudian Terah Soekarno, mempertahankan Terah Soekarno di PDIP, atau kemudian memilih partainya. Suara partai akan lebih besar lagi dan bisa stagnan menjadi pemenang di 2024. Dan Megawati memilih. Gak heran lah. Dan bagi saya sudah biasa aja. Yang menarik ini nanti wakilnya, karena wakilnya ini berseliweran di mana-mana. Bahkan ada yang bilang, pengamat yang menduga wakilnya itu akan Sandiaga Uno. Bisa jadi begitu, tapi kemungkinannya kayaknya kecil. Kalau saya bisa melihat, kelihatannya si Erick Thohir, karena lingkaran Jokowi, salah satu menteri kesayangannya Bapak Jokowi itu adalah Erick Thohir. Dan tadi di surat kabar kalau tidak salah, Sekjen PDIP mengatakan bahwa calon wakilnya Pak Ganjar ini adalah orang lingkaran Jokowi untuk menjaga kesinambungan pemerintahan pasca Jokowi kalau Ganjar menang. Bisa jadi ketika seperti itu Erick Thohir. Oke, kita tunggu nanti kejutan-kejutan apa lagi yang akan disuguhkan teman-teman. Kalau Ganjar Pranowo saya kira itu bukan kejutan, karena itu sudah biasa saja dan itu sudah pasti. Megawati Ibu Mega akan memutuskan itu. Karena kalau dia memutuskan Terah Soekarno, pilihannya suara partai akan turun. Kalau dia memilih di luar Terah Soekarno, yaitu Ganjar Pranowo, konsekuensinya apa? Suara partai akan tetap bahkan bisa naik, dan konsekuensi buruknya apa? Akan mulai terkikisnya Terah Soekarno di tubuh PDIP. Itu. Ya, pekerjaan ke depan apa? Pekerjaan ke depan untuk Bu Mega tentunya bagaimana bisa memprofilkan Mbak Puan Maharani bisa naik secara elektabilitasnya. Itu kalau ingin menjaga Terah Soekarno akan tetap hidup, baik itu di PDIP atau dalam konteks perhelatan politik nasional, kepemimpinan elit di nasional. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.